kaum muslimin, jamaah, ikhwan wa akhwat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersalawat dan bersalam kita kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau seluruhnya, dan orang yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari pembalasan. Baik, jamaah semoga dimuliakan Allah. Kita masih di syarah hadis yang cukup panjang yang dibawakan oleh pengarang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhidnya, disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang diberi judul dengan Al-Qaulul Mufid, yaitu syarah atau penjelasan yang bermanfaat insyaallah terhadap kitab Tauhid. Ya, kita masih di bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab mengajak, menyeru, ya, mendakwahkan umat kepada syahadat la ilaha illallah. Dalil untuk bab ini ada 3 dalil. Pertama, ayat Al-Quran surat Yusuf 108 telah kita baca, dan juga sudah kita baca syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kemudian dalil yang kedua, hadis Sahih Bukhari Muslim, yaitu Nabi mengirim Mu'adz ke Yaman, juga sudah kita baca. Pada pertemuan kemarin, pekan kemarin, kita telah masuk ke dalam atau kepada dalil yang ketiga, yaitu Sahih Bukhari Muslim juga. An Sahl bin Sa'din, dari Sahl bin Sa'ad, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda atau berkata, yauma Khaybar, di hari perang Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, demi Allah saya benar-benar akan memberikan bendera perang, ya, bendera perang, ghadan, besok, rajulan, kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulahu, yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memberikan kemenangan melalui 2 tangannya. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah terangkan, ya, telah kita baca keterangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pada kalimat wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Baik, langsung kita baca syarah dari Syekh kita, Syekh Ibn Utsaimin. Qauluhu ala yadaihi, ya, sabda Nabi yang berbunyi dalam hadis di atas, yaitu Allah akan membukakan, ya, kemenangan. Fataha yaftahu secara bahasa artinya membuka, sehingga miftah artinya kunci, alat untuk membuka. Allah akan bukakan kemenangan, ya, Allah akan berikan kemenangan ala yadaihi, melalui 2 tangan laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu. Ya, kata Syekh Ibn Utsaimin, ay yaftahullahu ala yadaihi wa fi dzalika bisyaratun bin nasri. Ya, maksudnya Allah benar-benar akan, ya, memberikan kemenangan melalui 2 tangan laki-laki itu, ya, dan dalam pemberitaan Nabi itu terdapat kabar gembira akan kemenangan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi berbicara adalah di atas wahyu, ya, karena nggak mungkin Nabi tahu perkara yang akan datang, itu adalah perkara gaib. Ya. Kemudian fabatan nasu yadukuna lailatahum, kata Nabi, demi Allah besok saya benar-benar akan menyerahkan bendera perang
kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah berikan kemenangan melalui kedua tangan laki-laki itu. Maksudnya bukan dia sendiri, dia sebagai jenderal perangnya, pemimpin perang, kan begitu. Ya. Maka kata Nabi maka kata perawi atau pencerita hadis ini, setelah Nabi ucapkan kalimat itu, fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka orang-orang, maksudnya sahabat-sahabat seluruhnya mendengarkan kalimat itu, yadukun. Ya dukun tahu Ustaz? Ya sama dukun, bukan? Itu bahasa Arab ya. Daka yadukuna lailatahum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yadukuna ayyakhudun. Sinonim yadukun, ya, daka yaduku, ya. Daka yaduku sinonimnya khadha yakhudu. Arti khadha yakhudu itu jamaah adalah menerka-nerka, ya, mengira-ngira. Yakhudun, ya, mengira-ngira, menerka-nerka. Lailatahum, di malam itu, ya. Dan wa jumlatu yadukuna khabaru bata, dan kalimat yadukun, menerka-nerka, adalah kalimat pelengkap untuk kata bata. Bata itu artinya fabatan nas, maka orang-orang bata bermalam di malam itu. Maksudnya mungkin terlambat tidur. Kenapa? Karena tadi kerja mereka apa? Kalimatnya sebagai penyempurna. Malam itu bukan tidur nyenyak, tapi mereka mengira-ngira, menerka-nerka, yakhudun, ya. Kira-kira siapa, ya, yang akan mendapatkan bendera tersebut. Nah, yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Jadi sahabat-sahabat Nabi mendengarkan kalimat dari Nabi tadi, mereka menerka-nerka kira-kira siapa dari mereka yang akan diberikan kepadanya bendera tersebut. Nah, mungkin fulan, mungkin illan, mungkin sianu, begitu, ya. Kemudian falamma asbahu, ya, tatkala mereka masuk di waktu subuh, ya, ghadau ala Rasulillah, mereka bergegas setelah salat subuh mendatangi dan mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ghadau ala Rasulillah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksudnya zahabu ilaihi fil ghadwati mubakkirin. Mereka semuanya, ya, seluruhnya pergi menuju Nabi di waktu ghadwah, ya, pagi-pagi kali. Ya, mungkin enggak sabar, mungkin setelah salam salat subuh berjamaah langsung pada angkat kaki, gitu. Ya, buka silah kata orang. Ya. Maka zahabu ila Rasulillah fil ghadwa mubakkirin, ya. Bahkan memang benar-benar mereka bergegas di waktu subuh itu. Kulluhum yarju an yu'taha, ya. Kulluhum yarju an yu'taha, semua mereka mengharapkan untuk diberikan kepadanya bendera perang. Nah, kenapa? Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, liyanala mahabbatallahi wa rasulah, supaya dia meraih cinta Allah dan cinta Rasul. Karena tadi sudah diberi sifat laki-laki yang akan mendapatkan bendera itu, sifatnya dia cinta Allah dan Rasul, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Ya. Faqala, ternyata Nabi bertanya, aina Ali bin Abi Thalib, ya. Faqala aina Ali. Al-qail di sini, yang berkata di sini atau bertanya di sini adalah Rasul. Faqala, ya, pencerita hadis menceritakan, faqala, maka dia berkata, siapa dia itu? Rasulullah. Ya, aina Ali bin Abi Thalib. Nah, mana Ali bin Abi Thalib? Nah, faqila lahu, maka ada yang menjawab, ya, huwa yashtaki ainaihi, ya, dia mengeluhkan kedua matanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yata'allamu minhuma, ya, beliau Ali itu sedang kesakitan, ya, karena matanya sedang sakit, ya.
Ini menunjukkan luar biasa ya, bahwa nggak hadir tapi ditanyakan. Ya. Padahal tadi semuanya berangan-angan untuk mendapatkan, sehingga mereka tampil cepat di hadapan Nabi, di sekeliling Nabi. Nah, ini ternyata laki-laki yang diberikan tidak hadir pula, sakit pula, subhanallah. Ya ta'allamu minhuma, ya kata Syekh Ibnu Utsaimin, makna yashtaki itu beliau sedang sakit. Ya, minhuma karena dua matanya itu sakit. Walakinnahu, tetapi ingat kata Syekh, yashtaki ilallah, tentu seorang Ali bin Abi Thalib mengeluhkan sakitnya kepada Allah. Kita mengeluh kepada Allah boleh. Ya Allah sakit ya Allah, boleh. Jangan mengeluh kepada makhluk. Ya. Lianna ainaihi maridatani, karena dua matanya sedang sakit. Ya. Mengeluh kepada Allah itu benar, seperti keluhannya ayah Yusuf. Ya aku, ya innama ashku bathi ila Allah. Semuanya aku hanya menyerahkan keluh kesahku, ya yang aku rasakan, kehilangan Yusuf, kemudian nanti kehilangan Bunyamin, kemudian kehilangan yang besar dari ya istri yang satu lagi, yang 10 orang itu, 3 anak hilang karena gitu. Maka beliau sangat sedih. Dari 12 anak 3 hilang, maka beliau sedih. Maka beliau bilang, saya cuma berkeluh kesah kepada Allah, yaitu Rabbku Azza wa Jalla. Naam. Wa qawluhu fa arsalu ilaihi, ketika Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat mana Ali bin Abi Thalib, ada yang menjawab beliau sedang sakit dua matanya. Fa arsalu ilaihi, maka mereka mengirim utusan untuk menjemput Ali. Tentu kata Syekh Ibnu Utsaimin bi amrir Rasul, dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun sakit bak sini ya. Apalagi ternyata sakit cuma dua mata. Di sini juga nanti terlihat bagaimana Nabi benar-benar seorang Nabi. Ya. Qauluhu fa utiya bihi. Kemudian pencerita hadis ini menceritakan lagi ceritanya, apa kata dia? Setelah Rasul menyuruh seorang atau beberapa orang menjemput Ali yang sedang sakit matanya, yang tidak hadir di situ, fa utiya bihi, maka Ali pun didatangkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhuna Syekh Ibnu Utsaimin, ka'annahu radhiyallahu anhu, seakan-akan kalimat ini menyiratkan qad ummiya ala ainaihi, seakan-akan apa? Kedua matanya sudah enggak bisa berfungsi untuk melihat dengan baik, buta, hampir buta begitu ya. Lianna qaulahu utiya bihi, karena ungkapan si pencerita cerita ini dengan kata-kata dia didatangkan, bukan datang sendiri, tapi didatangkan, mungkin dipandu atau diangkat begitu ya. Ay yuqadu, beliau dibantu dipapa atau semisalnya, yuqadu begitu. Maka wallahu alam, ini namanya kita jauh ya dari aslinya. Tapi kata Syekh Muslimin bisa bermakna itu. Saking parahnya sakit kedua mata Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, fa utiya bi. Yang jelas sudah didatangkan Ali di sisi Rasulullah, fa basaqa fi ainaihi. Maka Rasulullah pun meludahi dua matanya dengan ludah yang halus begitu. Wada'alahu, wada'alahu, dan Nabi pun berdoa untuk kesembuhan bagi Ali radhiyallahu taala anhu. Setelah diludahkan dengan ludah Nabi, kemudian didoakan oleh Nabi, fabara'ah, lalu seketika sembuh kedua matanya. Allahu akbar. Ini Nabi ya. Tapi ada juga sekarang orang berposisi Nabi, tolong ludahi dua mata saya, semakin sakit. Hati-hati, ini Nabi. Tidak boleh kita kias-kiaskan kepada siapapun dari guru-guru kita. Nabi adalah mendapatkan apa? Sebagian besar kaum muslimin menyebutnya mukjizat. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin enggak tepat mukjizat. Yang tepat adalah ayat, tanda kebesaran Allah. Walaupun nilai rasa di hati kita kayaknya mukjizat lebih terasa besar gitu ya, padahal enggak. Sebenarnya ayat itu yang lebih besar, bukan mukjizat. A'jaza yu'jizu, maknanya benar. Arti a'jaza yu'jizu mu'jizatun, artinya membuat orang keok, orang
tidak berdaya. Itu arti mukjizat itu, untuk melawan. Tapi ingat bahwa perkara yang tidak bisa dilawan oleh orang terhadap orang lain bukan hanya mukjizat Nabi, ya, tapi juga seperti sihir kadang-kadang juga, ya, itu juga bermakna itu. Dan itu batil. Kalau yang ada pada Nabi adalah hak. Nah, fa utiya bihi, ya, fa basaqa ala fi ainaihi, maka Nabi pun meludah, ya, meludahi kedua mata Ali radhiyallahu anhu, wa da'alahu, dan mendoakan untuk kesembuhan beliau. Fa bara'a, maka tiba-tiba Ali pun sembuh. Ka'an lam yakun bihi waja'un, seakan-akan, ya, tidak pernah terlihat ada sakit, ya, pada diri beliau sebelumnya. Ai laisa bihi ma'atharu humrah wala ghairuha, sampai hilang, ya, mungkin bekas tadi merah hilang, persis kayak semula sehat, ya, 100%, ya, sembuh begitu. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalimat, ya, pencerita hadis ini, fabara'a, ya, Ali pun langsung sembuh. Hadza min ayatillah. Tengok kalimat Syekh Ibnu Utsaimin, hadza min ayatillah. Ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan disebut dengan hadza min mu'jizatil, enggak. Hadza min ayatillah. Ini adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ad-dallati ala qudratihi, yang menunjukkan terhadap kekuasaan Allah, wa sidqi rasulihi, dan kebenaran atau kejujuran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang terjadi pada Nabi yang dia luar dari kebiasaan, ya, dan tak terjangkau oleh akal kita, itu adalah penguat kenabian Nabi, ya. Penguat kenabian Nabi banyak, ya, seperti keluar air, ya, dari tangan-tangan, dari celah tangan beliau begitu, ya. Kemudian beliau bisa membelah bulan dan yang lain-lain. Nah, wa hadza min manaqibi amiril mu'minin. Dari sisi lain, ini adalah di antara manqabah, yaitu, ya, kelebihan, keistimewaan, ya, manaqib amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Jadi kasus, ya, ditunjuknya Ali oleh Rasulullah untuk menjadi, ya, pimpinan perang di perang Khaybar itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini adalah salah satu keistimewaan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Yang terpenting adalah annahu yuhibbullaha wa rasulah. Ya, nyatalah, ya, benarlah bahwa sesungguhnya beliau mencintai siapa? Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dicintai oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Nah, litakhsisin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu dzalika min baini sairis sahaba, karena pengkhususan Nabi untuk beliau, ya, perkara itu di tengah-tengah seluruh sahabat ketika itu. Padahal di situ juga ada siapa? Abu Bakar, ada siapa? Ya, ada Umar, ada Utsman, ada yang lain-lain. Bukan berarti mereka enggak cinta Allah dan Rasul, bukan begitu. Tapi ini adalah sebuah kekhususan, terutama di saat kejadian perang, ya, Khaybar itu. Nah, kemudian kata pencerita hadis, ya, setelah Nabi meludah kedua mata Ali radhiyallahu anhu, Nabi doakan, kemudian sembuh beliau, seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya. Fa'atahu rayah. Rawi menceritakan Nabi pun menyerahkan kepadanya bendera perang. Nah, faqala, Nabi pun berkata kepadanya, umfuz ala rislik, ya. Umfuz ala rislik. Itu umfuz perintah dari nafadha yanfudhu umfuz. Artinya laksanakan, ya, tugas kamu ini, amanah yang diamanahkan kepadamu ini. Ya, umfuz, laksanakan, ya, amanah ini wahai Ali, tapi dengan syarat ala rislika. Apa artinya ala rislika? Rislika artinya ala mahlika.
kamu laksanakan tugas ini, berarti setelah ini kamu mulai berjalan, tapi ingat perjalananmu adalah, kata Nabi, diatur oleh Nabi, mahlik. Ala rislik artinya ala mahlik. Mahlik itu artinya pelan-pelan. Iya. Ma'khudun min rislin naqah ay halibuha yuhlabu syai'an fa syai'an. Iya. Itu diambil dari kata, ya, kalimat yang diungkapkan oleh orang Arab, rislun naqah, yaitu, ya, onta yang dirisel, ya, artinya halibuha, susunya, ya, yuhlabu, diperah, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jadi kata orang Arab kalau memerah susu itu kata mereka dengan rislu an-naqah, yaitu memerah susunya dengan perlahan-lahan. Maka unfuz ala rislik, ya, laksanakan amanah ini, tapi ingat dalam proses perjalananmu dari sini sampai, ya, ke pemukiman mereka, yaitu penduduk Khaybar nanti, kamu tidak boleh cepat-cepat, buru-buru, tapi apa? Pelan-pelan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-makna, kata Syekh Ibnu Utsaimin, makna yang lebih lengkap adalah, atau sinonimnya, imshi huwainan. Imshi, masya, yamshi, berjalan. Ya, langkahkan kakimu, ya, pelan-pelan, jangan gegabah melangkah. Masya Allah, ini taktik perang. Tentu Nabi terbimbing wahyu. Iya. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin juga, li'annal maqama khatirun, karena, ya, situasi adalah sangat bahaya. Li'annahu yukhsha min kaminin, karena dikhawatirkan ada yang menyelinap. Ya, wal yahudu wasa'u ahli ghadarin, dan orang Yahudi, karena penduduk Khaybar itu adalah dari kalangan siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, khubatsa'u, orang yang paling kotor, ya. Ahli ghadar, dari orang-orang yang pandai menipu muslihat. Banyak orang menipu, tapi yang paling buruk permainannya siapa? Orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, pengecut. Dia mainnya kotor begitu. Harusnya kalau sudah janji perang, kalau jantan, ya, berhadapan begitu kan, duel kan begitu. Jangan, ya, menyelinap atau main belakang atau main dari samping. Maka Nabi ingatkan, ya. Maka Nabi ingatkan seperti itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Kata Nabi, ya, laksanakan amanah yang diamanahkan kepadamu, wahai Ali, tetapi kamu berjalan nanti dengan bala tentaramu pelan-pelan, jangan buru-buru, ya. Hatta tanzila bisahatihim, namun tetap lanjutkan terus perjalanan dengan pelan-pelan itu tadi, sampai kamu berhasil, ya, tanzila, menginjakkan kakimu di area mereka. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ma yaqrubu minhum wa ma haulahum, yaitu tanah atau daerah yang sudah dekat dengan pemukiman atau tempat tinggal mereka, atau sudah sampai di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idza nazalna bi sahati qaumin, ya, fasa'a sabahul mundzirin. Inna, sesungguhnya kami atau kita, kata Rasulullah, ya, pas saat kuat-kuatnya Rasul dengan sahabat, ya, diantaranya ketika sudah mendekat, ya, beliau wafat, itu peperangan selalu dimenangkan oleh beliau, ya. Maka keluarlah kalimat ini di Sahih Bukhari Muslim. Kata beliau, inna, sesungguhnya kita, ya, idza nazalna bi sahati qaumin, apabila kita telah, ya, berhasil untuk, ya, menginjakkan kaki-kaki kita di halaman atau pemukiman satu kaum yang akan diserang oleh kita, ya, fasa asbahul munzirin, maka kondisi pagi orang-orang yang akan diserang itu sudah, ya, berantakan atau tidak karuan, buruk begitu. Kenapa? Itu belum perang, itu baru sudah mendekat saja di daerah mereka, ya, bukan perbatasan namanya. Kenapa Nabi ucapkan itu? Karena mereka sedang kuat. Nabi, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, wa hadza idza kunna, ini apabila kita alal wasfil ladzi alaihi rasul, di atas, ya, kondisi dan keadaan atau sifat yang
Rasul wa ashabuhu, dan sahabat Rasul dulu berada di atasnya. Itu kekuatan iman, ya, kekuatan batin. Di perang Badar saja baru tahun kedua, ya, tahun kedua di Madinah atau tahun ke-15 kenabian, karena 13 tahun di Mekah Nabi menjadi nabi. Kemudian tahun kedua, ya, atau ya tahun kedua di Madinah, ya, itu terjadi peperangan Badar, 300 lawan 1000, ya, Masya Allah, ya, porak-poranda itu orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan apa? Sebelum kekuatan materi, senjata atau tunggangan, mereka sudah kuat di mana? Kuat di batin. Ya, Allah yang membantu. Di situ juga malaikat membantu ketika itu. Ya, maka kekuatan mereka adalah kekuatan, ya, kekuatan yang memang dari dalamnya, yaitu iman mereka, ya, kesalehan mereka. Maka Nabi ungkapkan kalimat itu tadi. Kalau kita sudah sampai ke perbatasan atau ke daerah kaum yang akan kita serang, mereka sudah sangat ketakutan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, ya, nusirna biru'bi, ya, masafati syahrin. Kita sudah dibantu untuk mendapatkan kemenangan, ya, sebelum berperang, yaitu seukuran perjalanan sebulan. Kita perang, kata Nabi, sampai ke mereka. Sebulan sebelum sampai Nabi ke sana untuk menyerang mereka, itu sudah dibantu dengan kalimat atau kabar itu, kemenangan untuk kita, kata Nabi. Tentu di saat-saat Nabi sudah di akhir-akhir, ya, hayat beliau di Madinah, nanti juga disempurnakan oleh Abu Bakar memerangi para nabi palsu, ya, orang-orang murtad juga. Kemudian lebih sempurna lagi di zaman Umar, ketika Umar mengirim ibarat tentara ke daerah-daerah yang lebih luas lagi, kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Mereka memang sedang berada di puncak-puncaknya keimanan. Nah, tadilah Nabi katakan, inna idza nazalna bi sahati qaumin, ya, fasa asbahul munzirin. Di Sahih Bukhari Muslim, kita, ya, kalau sudah di situasi, ya, atau kondisi yang, ya, sudah begitu kuat umat Islam, dalam surat An-Nasr disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalau kita sudah, ya, sampai ke daerah orang yang akan kita serang, maka kondisi orang-orang yang akan kita serang adalah buruk, ya, buruk, ya, suram, gelap, dan seterusnya atau semisalnya. Nah, ini kalau hari ini kita ingin seperti itu, kata Syekh Nusaimin, kita harus seperti kondisi apa yang dulu, ya, diinjak atau dititi dilalui oleh Rasul dan sahabatnya. Amma idza kunna ala wasfil qaumiyah. Adapun kondisi kita di antara yang sekarang zahir adalah itu kondisi sifat karakter al-qaumiyah, yaitu, ya, kebangsaan, ya. Kita mengukur adalah karena suku, ya, fanatisme, ya, warna kulit, ya, kemudian golongan atau ras atau, ya, harta umpamanya dan semisalnya. Maka kata Syekh Nusaimin, fa innana law nazalna fi ahdanihim. Hari ini kalau kita ingin coba untuk mampir saja di taman kanak-kanak mereka, orang kafir musuh kita, faminal mungkin ayyaqumu wa nakunu fil asfal. Maka mungkin sekali mereka balik menyerang kita, kita pun diinjak-injak dan diganyang. Begitu. Kenapa? Karena memang kita beda kondisi dengan kondisi siapa? Rasul dan sahabat di saat perang Khaybar di antaranya, yaitu di saat kuatnya Nabi dan para sahabat. Nah, hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu berhasil untuk menginjakkan telapak kakimu, ya, di halaman-halaman rumah mereka. Summa da'uhum ilal Islam. Nabi masih mengarahkan, ya, jenderal perangnya ini. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Kemudian, ya, sudah sampai di situ, ud'uhum, ya, serulah mereka, ya, ai ahla Khaybar, penduduk perkampungan Khaybar itu, ilal Islam, ke dalam Islam. Dakwain mereka, ajak mereka, seru mereka, jangan langsung serbu, tidak, dakwain dulu, ya, seru mereka dulu. Ya, apa makna Islam? Kata Syekh Nusaimin, di antara makna Islam itu adalah al-istislamu lillah, ajak mereka untuk menyerah kepada Allah. Ya, ini kami berbuat bukan atas kuasa dan kehendak kami, tapi adalah kami jalankan semua adalah atas panduan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi bilang,
ajak dulu, dakwain dulu kepada Islam, untuk kita sama-sama menyerah kepada Allah dengan menauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Ya. Kemudian kata Nabi juga setelah itu, setelah coba ajak mereka ke dalam Islam, tentu pertama kali kalau masuk Islam adalah mengucapkan kalimat apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada satu sesembahan pun, tidak ada satu Tuhan sesembahan pun yang berhak, yang layak, yang benar untuk disembah kecuali hanya siapa? Allah. Dan persaksian bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian kata Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu, wa akhbirhum, coba ajak mereka dulu untuk masuk Islam, memeluk Islam, masuk ke agama Islam. Artinya suruh mereka ucapkan syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata Nabi, wa akhbirhum bima yajibu alaihim, beritahu mereka dengan perkara yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ai fala takfi da'watu ila al-islam faqat bal yukhbiruhum bima yajibu alaihim fihi hatta yaqtani'u bihi wa yaltazimu. Ya, kadang-kadang mad'u itu, orang yang didakwain itu tidak cukup berhenti diajak untuk memeluk Islam. Makanya juga salah seorang, mungkin kita anggap dia pasti banyak dapat pahala si fulan. Kenapa? Melalui tangannya sekian ratus orang masuk Islam. Masalahnya orang yang sudah masuk Islam itu seperti apa Islamnya? Apakah cukup sekedar dia diajak untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah selesai? Tidak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti dalam hadis ini, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini, kata Nabi, setelah kamu ajak untuk masuk Islam, beritahu mereka, kabarkan kepada mereka hal-hal yang Allah wajibkan atas mereka. Tak cukup untuk mengucapkan syahadat atau syahadatain kemudian masuk Islam habis. Tidak. Bal yukhbiruhum bima yajibu alaihim, tapi beritahu mereka perkara-perkara yang wajib atas mereka dalam Islam, hatta yaqtani bihi wa yaltazimu, sampai mereka benar-benar utuh memahami. Islam itu kalau cuma pengucapan syahadatain, tidak ada salat, ngeri juga, kan begitu. Maka kalau mereka disampaikan kewajiban-kewajiban setelah masuk ke dalam Islam, kewajiban 1, 2, kewajiban 1 lah berarti setelah syahadatain, kewajiban 1, kewajiban 2, kewajiban 3, mereka begitu utuh pemahamannya, iktina, nerima dari dalam, oh iya, ternyata itu ada kewajiban dalam Islam setelah saya masuk ke dalam Islam. Wa yaltazimu, mereka kemudian bisa untuk iltizam, komitmen, istiqamah untuk melaksanakan Islam itu. Artinya kalau seorang sudah diajak masuk Islam, kemudian disampaikan kewajiban-kewajiban dalam Islam, setelah masuk dalam Islam, kata Syekh Ibnu Utsaimin, harapannya dia bisa iltizam, dia bisa istiqamah, Islamnya bagus, berbobot. Sekarang ada orang mengaku muslim, bahkan memang lahir dari seorang ayah dan ibu muslimah, tapi entah mana salat, entah mana puasa, entah mana zakat, entah mana haji. Ini Islam apa? Benar itu Islam KTP, kata banyak orang, Islam KTP. Bahkan mungkin Islam apalah gitu, keyakinan kepada hantu atau kepada benda-benda keramat atau apa. Ini Islam apa? Kan begitu. Tidak ada Islam seperti itu. Mana ayat, mana hadisnya? Belajar. Mana ada Islam percaya kepada sesajen umpamanya, untuk mendapatkan keselamatan. Islam memberikan keselamatan. Ada ayat hadisnya untuk keselamatan itu seperti itu? Tidak ada. Entah salat entah kemana, begitu. Lakin ala tartibil ladzi fi hadisi ba'si Muadzin. Tapi hal itu harus juga melalui urutan yang diterangkan dalam hadis pengutusan Rasul Muaz ke Yaman. Pengutusan Rasul Muaz ke Yaman yang telah kita baca hadisnya. Kata Rasulullah, kamu akan mendatangi ahli kitab nanti di Son'a, itu Yaman, maka kamu seru mereka untuk tauhid atau seru kepada syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah terima kamu, fa innahum ata'uka lidzalik, baru kamu masuk ke langkah yang kedua. Apa dakwah yang kedua? Beritahu salat yang diwajibkan oleh Allah atas mereka 5 kali sehari semalam. Baru yang ketiga zakat, begitu. Wa hadhil mas'alah yataraddadul insanu fiha. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, masalah ini si insan
si insan yang menjadi juru dakwah ya, atau seorang muslim, insan muslim kadang-kadang dia ragu gitu ya, yang ingin berdakwah di medan dakwah kadang-kadang ragu dalam masalah ini. Hal yukhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah fil Islam qabla an yuslimu aw ba'dahu. Seorang dai, maksud Syekh Ibnu Utsaimin, seorang dai yang disuruh berdakwah seperti Ali ini berhadapan dengan orang kafir, untuk berdakwah kepada orang kafir. Maka seorang dai ini bisa ragu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah dia beritahu mereka ya hak-hak Allah dalam Islam sebelum mereka Islam atau setelah Islam? Apakah melihat kepada hadis Mu'adz harus benar-benar terima Islam dulu baru sampaikan ya kewajiban setelah itu, atau gimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, atau langsung saja ya kamu masuk Islam, kemudian ada kewajiban dalam Islam, kewajibannya sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian nanti datang Ramadan puasa, kamu orang kaya harus zakat, begitu ya. Fa iza nazarna ila zahiri hadis Mu'adzin wa hadis Sahlin hadza, apabila kita melihat kepada zahir hadis Mu'adz yang Nabi menyuruh untuk berdakwah kepada ahli kitab juga di San'a Yaman, itu ada tertib urutan-urutannya, tauhid dulu, kemudian salat, kemudian zakat ya. Kemudian melihat pula kepada hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini yang sekarang kita baca ini, fa innana naqul, maka kita simpulkan al aula an tad'uhu lil Islam wa idza aslama tukhbiruhu, ya yang utama adalah kamu beritahu dulu orang kafir itu ya tentang Islam, untuk masuknya adalah dengan syahadatain. Udah dia ucapkan, udah paham dia, udah terima dia terhadap syahadatain itu ya, dengan sepenuh hati ya, tidak terpaksa ya, dengan jujur dari dalamnya, dari hatinya, maka barulah kamu beritahu dia atau orang kafir itu tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tentang kewajiban berikutnya. Begitu kata Syekh Utsaimin, itu yang kuat. Namun kata Syekh Utsaimin, wa idza nazarna ila waqi'in nasil an, apabila kita memandang pula kepada realita orang-orang sekarang, orang Islam nih ya, di antaranya yang kita tengok kan tentu orang sekitar kita, kebanyakannya muslim, seperti konteksnya Indonesia. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mungkin melihat orang awamnya orang-orang Arab, begitu ya. Wa annahum la yuslimun an iqtina'in, banyak dari mereka ya kita dapati mereka itu tidaklah beragama Islam dengan sepenuh hati. Artinya enggak penuh pemahaman terhadap Islam itu. Ya, enteng aja lah dia Islam itu, ya. Faqad yusallam, maka terkadang bisa diterima. Apa diterima itu? Boleh mungkin ya, memang dia sudah punya dasar Islam kok, walaupun Islamnya hatta mungkin syahadatain mungkin enggak terlalu paham ya. Tapi enggak apa-apa, kata Syekh Utsaimin, wa idza akhbartahu bima rubbama raja'a. Jadi kamu beritahulah mungkin kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam, pentingnya salat, wajibnya salat dan seterusnya. Oh, baru dia kembali dari salat, boleh jadi ini menjadi perantara untuk dia kembali dengan utuh mulai dari dasarnya, begitu kata Syekh Utsaimin. Iya. Faqulna, maka bisa kita simpulkan, qulna yukhbaruna awwalan, beritahu mereka pertama, yang orang-orang tadi yang sudah muslim tapi KTP gitu ya, atau awam, bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi, ya tentang hak-hak Allah yang wajib atas mereka, li alla yartaddu anil Islam, untuk mempertahankan mereka supaya tidak murtad dari Islam, ya. Ba'da ikhbarihim bima yajibu alaihim, setelah mereka diberitahu tentang kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Wa hina idzin yajibu qatluhum li'annahum murtadun, kalau mereka juga sudah diberitahu kalau salat itu ditinggalkan dan diingkari kewajibannya kamu murtad, maka mereka ya berhak untuk dibunuh karena mereka dalam kondisi murtad. Dia mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban bertauhid ya. Taib dazan? Belum ya? Belum lagi. Ini Syekh Utsaimin ingin memberitahu atau mengarahkan kita juga harus mengertilah audien dakwah gitu ya. Kira-kira yang apa yang pas gitu, yang tepat, seperti juga dalam ayat yang telah kita terangkan di Yusuf 108 itu ya. Jadi harus ada ilmu juga seorang dai itu. Ya, memikirkan juga mengira-ngira seperti apa sebenarnya secara umum ya. Audien dakwanya ya, mad'unya itu begitu. Wa yahtamil an yuqal, ada kemungkinan pula untuk kita simpulkan ya, dalam menghadapi audien dalam berdakwah, tutraku hadhil masalah ini ya disesuaikan lil waqi' dengan realita ya, wa ma taqtadihil maslahah, dan maslahah yang pas dengan realita itu, min taqdimi hadza au hadza, mendahulukan yang ini atau yang ini. Jadi
kalau memang kita harus benar-benar memahamkan dulu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, baru itu yang pas untuk mereka, itu dulu kata Syekh Utsaimin. Nah, jangan pindah-pindah dulu ke yang salat atau zakat. Tapi kalau memang ada dasarnya walaupun sedikit, adalah ya, seperti mungkin tadi kita bilang ya. Kayaknya pasnya mereka dulu disentuh dari hikmah salat ya. Nah, biar kuat lagi salatnya. Bahkan nanti sampai kepada hukum orang yang mengingkari salat umpamanya, walaupun dia rajin salat gitu kan, bisa murtad. Maka kata Syekh Utsaimin, bisa saja mungkin kita lihat ya, waqi' atau realita atau maslahat yang sesuai dengan realita itu yang mana hendaknya kita dahulukan. Tentu ini kembali kepada dai itu masing-masing untuk dia mempelajari kondisi ya mad'u atau ya orang-orang yang dakwahnya. Nah, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit ya, sedikit yang nggak selesai untuk hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini. Barakallahu fikum. Allahumma barik ala Muhammad wa ala alihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Raditu billahi rabbil alamin nabiyyi wa rasul. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Baik jemaah, kita selesaikan insyaallah, tinggal sedikit ya, insyaallah bisa selesai. Tinggal kalimat Nabi kepada Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu kalimat ujung kata Nabi fa wallah ya. Ya, kemudian dakwahilah mereka kepada Islam, beritahu mereka ya apa yang wajib atas mereka dari hak Allah taala dalam Islam tersebut. Kata Nabi di ujung fa wallah, karena demi Allah hai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan ya. Allah tunjuki melaluimu Ali seorang laki-laki saja ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lam di sini la an yahdiyallahu bika rajulan, la di situ lam waqi'a fi jawabil qasam. Itu adalah posisinya sebagai jawab dari sumpah yang Nabi katakan karena demi Allah ya. Jadi itulah bahasa Arab itu sempurna. Sampai untuk bangunan kata kalau ada orang bersumpah fa wallahi an yahdiyallahu itu salah ya dalam kaidah bahasa Arab. Harusnya fa wallahi la an yahdiyallah. Kenapa? Karena dia di posisi jawab dari apa? Sumpah yang Nabi ucapkan karena demi Allah wahai adik. Ya, Allah tunjuki ya. Kata-kata Allah tunjuki itu ada dalam bahasa Arabnya pakai lam. Enggak boleh enggak pakai lam. Ini menunjukkan apa? Bahwa perkara ya belajar ilmu agama ini enggak pernah selesainya. Ya, untuk seperti itu aja ya kita luar biasa dihadapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sering sekali gitu. Maka Syekh Ibnu Utsaimin itu luas pengetahuannya terhadap bahasa Arab diantaranya karena beliau juga memang ya orang Arab gitu ya, kemudian perhatian terhadap bahasa Arab yang fusha yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu tinggi ya. Nah, kata beliau, kata lam di situ ya atau huruf lam di situ la an yahdiyallah ya, itu adalah posisinya di posisi sumpah. Wa annal hamzah masdariyah, dan an setelah lam itu la an itu adalah dia bisa berkolaborasi bersatu dengan kata setelahnya yahdi, yaitu artinya Allah tunjuki. Muawwal dia ditafsirkan bil masdar, itu menjadi mubtada tema. Jadi kalimat la an yahdiyallah itu maknanya bisa ya fa wallahi la hidayatullah. Nah, bisa ditafsirkan begitu. Itulah kalimat Arab atau bahasa Arab itu luas sekali lagi ya. Diungkapkan seperti ini, namun sebenarnya bisa dipahami atau ditafsirkan dengan apa namanya kalimat lain. Nah, tujuannya biar kita tahu posisinya dalam kalimat apa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ke posisi la an yahdiyallah itu adalah mubtada, itu ya tema pembicaraan ya, tema pembicaraan atau subjek yang dia membutuhkan khabar, yaitu penyempurna. Mana penyempurnanya? Khair ya. Demi Allah Ali, Allah tunjuki ya, melaluimu seorang laki-laki saja. Ini kalimatnya, kalimat tema atau mubtada'nya atau subjeknya. Mana penyempurnanya? Khairun ya. Itu
lebih baik, adalah lebih baik, ya. Laka, ya, bagimu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini kita mengkaji sampai seperti itu, kita tahu makna dengan benar gitu. Mana kalimat mubtada atau tema yang berada di awal atau subjeknya, mana penyempurna atau khabarnya, kan begitu, ya. Maka wa naziruha, ya, ini kalimat juga mirip dengan firman Allah Ta'ala di Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. An sama tasumu itu bisa dia ditafsirkan, ditakwil menjadi wasiyamukum khairul lakum. Ya, kalau kita artikan per katanya, wa dan an, bahwa tasumu kalian berpuasa, dan bahwa kalian berpuasa adalah lebih baik bagi kalian, kurang pas, kurang enak. Maka ditafsirkan dengan tafsir lain apa? Wasiyamukum khairul lakum, dan puasa kamu adalah baik bagi kamu. Nah, ini subhanallah, dari sisi bahasa Syekh Ibnu Utsaimin, ya, mengajari kita. Nah, belajar bahasa Arab ya jemaah, ya. Kemudian la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya, demi Allah Ali, Allah tunjuki melaluimu seorang laki-laki saja, ya, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu dari humur, ya, merah, an-na'am, onta. Kata Syekh Ibnu Utsaimin harus disukunkan mimnya, bitaskinil mim, hum, ya, humri, jangan dibaca humuri. Nah, ini juga perlu kita belajar. Nanti kalau ada kita kesempatan seperti saya juga ini, mungkin salah saya, ya. Kadang-kadang orang bisa mencibirkan kita, nggak menerima dakwah kita karena mungkin udah jadi nggak bisa membedakan antara humur dengan humur, ya, dengan sukun dan dengan dhamma. Itu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Kata Syekh Ibnu Utsaimin harus disukunkan, mimnya. Kalau disukunkan mimnya menjadi kata jamak dari ahmar, merah. Nah, itu yang diinginkan, onta merah. Tapi kalau dibaca dengan dhamma menjadi jamaknya himar. Apa arti himar itu? Keledai. Ya, maka lebih baik bagimu dari keledai dari hewan ternak. Nah, itu yang diinginkan. Ya, keledai enggak berharga bagi orang Arab. Ya. Wal muradul awal, yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu humur, pakai mati atau sukun, bukan pakai dhamma. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, humrun na'am, onta merah, dia adalah al-iblul hamra, ya. Dia memang onta itu warnanya merah, dan penyebutannya di sini oleh Nabi karena dia, ya, sangat dicintai oleh orang Arab, ya, marghubatun indal Arab, wa hiya ahsan wa anfasu ma yakunu minal ibli indahum. Dia adalah onta yang terbaik dan termahal di sisi orang Arab. Itu onta merah, ya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalimat Nabi la an yahdiyallahu bika, ya, demi Allah Ali, Allah menunjuki melaluimu. Maka Nabi tidak mengatakan, ya, engkau menunjuki, tidak. Tapi Rasul katakan Allah menunjuki melaluimu, bukan kamu yang menunjuki, ya. Kenapa? Karena yang menunjuki itu atau memberi hidayah itu hanyalah Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah petunjuk taufik dan petunjuk dalalah, ya. Petunjuk ada dua, hidayah ada dua, hidayatut taufik dan hidayatut dalalah. Apa itu hidayatut taufik? Yaitu petunjuk di atas kebenaran, ya. Sedangkan hidayatud dalalah petunjuk ke arah jalan yang benar, atau ke rambu-rambu yang benar, atau ke jalan yang benar. Itu namanya petunjuk dalalah, ya. Kalau petunjuk taufik memang petunjuk sudah berada di atas kebenaran. Nah, apakah yang dimaksud di sini, ya? Ali, engkau menunjuki seorang laki-laki, ya, Allah menunjuki seorang laki-laki melaluimu, ya, lebih baik bagimu dari onta merah. Apakah maksud di sini petunjuk dari kekufuran kepada Islam atau semuanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, zahirnya beliau memperkuat, ini kalimat terakhir dari syarah. Besok insyaallah kita masuk ke masalah-masalah penting yang terkandung dalam bab ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, demi Allah Ali, engkau, ya, Allah menunjuki atau memberikan hidayah melalui engkau seorang laki-laki saja, itu lebih baik bagi engkau dari onta merah. Karena
melihat kepada indikasi hadis ini kepada Ali dan situasi atau kondisinya adalah kepada orang kafir dan di perang Khaybar, maka onta merah itu maksudnya pahalanya besar itu adalah seperti Ali juga. Artinya kita menunjuki seorang yang dari kafir kepada Islam. Itu yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sedangkan mungkin seperti kami yang berdakwah, mungkin hari demi hari menunjuki cuma satu cabang dari cabang-cabang masalah agama. Tidak bisa kita pastikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, setiap satu petunjuk atau cabang agama saya beritahu atau dai beritahu kepada mad'unya atau pendengarnya, lantas dia setiap satu tambahan dari cabang itu dia dapat satu onta merah, satu onta merah. Zahirnya enggak seperti itu. Wallahu taala a'lam wa alam. Itu yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, pekan depan insyaallah kita akan ambil itu masalah penting yang terkandung di dalam bab ini. Naam. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan ana. Kita cukupkan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa annam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.